Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu ala rasulillah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Hadir kita di rumah Ahlul Bait ini dalam rangka bertakziah. Semoga dengan hadirnya kita di rumah Ahlul Bait ini bisa meringankan beban duka dari Ahlul Bait dan menjadi amal jariah buat kita semuanya, amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya suara saya jelas, Bu? Alhamdulillah, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pada siang menjelang sore hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas tentang apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita, untuk orang tua kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia. Kajian ini wabil khusus untuk Ahlul Bait dan umumnya untuk kita semuanya. Tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk saudara kita, orang tua kita, dan siapapun yang telah meninggal dunia. Semoga kajian singkat ini bisa kita bawa pulang dan kita amalkan serta kita sampaikan kepada anak cucu kita. Semoga dengan ini semua nanti ketika kita meninggal mereka bisa kirimkan juga untuk kita, insyaallah. Saya usahakan untuk persis menyampaikan poinnya untuk mengingat kaji-kaji agar dapat kita ulang. Saya awali dengan sebuah hadis yang bunyinya kayak gini. Idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Al waladun soleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Al ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Jadi ketika meninggal Bani Adam, maka orang yang meninggal itu tidak bawa apa-apa. Yang dia bawa cuma 3. Yang pertama adalah doa anak yang soleh. Kalau nggak punya anak gimana? Termasuk doa anak angkat yang dia angkat, atau termasuk doa anak yatim yang dia santuni. Oke. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan. Mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah. Mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Jadi dapat sedikit ilmu, sampaikan kepada orang terdekat kita, maka saat kita melakukan itu menjadi amal jariah lah buat kita. Kemudian yang kedua adalah amal jariah. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Doa anak yang soleh. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah sedekah jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah biasa sesuatu kita kasih, lalu sesuatu yang kita kasih ke banyak orang. Contoh, saya ambil sendal, saya kasih teman saya, itu sedekah biasa. Tapi saya ambil sendal, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang, itu sedekah jariah. Saya ambil mukena, saya kasih ke teman saya, itu sedekah biasa. Saya ambil mukena, saya kasih ke masjid, itu sedekah jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah biasa hanya dimanfaatkan oleh 1 orang. Sedekah jariah itu dimanfaatkan oleh banyak orang. Saya ambil Quran, saya kasih teman saya, sedekah biasa. Saya ambil Quran, saya taruh ke masjid, sedekah jariah. Jadi idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu, terputus amal Bani Adam itu. Jadi yang dia terima cuma 3 tadi. Ya, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Masalahnya belum tentu orang tua kita yang meninggal bawa 3 itu.
Bisa jadi dia nggak punya tiga-tiganya. Maka kita sebagai orang hidup, maka kita berusaha untuk membantu dia. Kita berusaha bahasa lainnya mensubsidi dia. Kita berusaha untuk membantu dia. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang telah meninggal dunia. Inilah kaji kita sore hari yang berbahagia ini. Kayaknya nggak muat lah mobilnya. Hah? Mundur aja kita? Boleh. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk saudara kita atau orang tua kita yang telah meninggal dunia? Yang pertama, dalam dalil dikatakan iza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, faqra khataman minal Qur'an li ahliha. Hatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Nah, caranya adalah kalau kita pengen hatamkan Quran sendiri, kita tetapkan pengen hatam berapa lama. Kalau kita pengen hatam misalnya dalam 1 bulan, baca 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari lebih kurang 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz, kali 30 hari 30 juz. Nanti sebelum baca Quran kita doa, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya, dan apapun yang ingin kita doakan. Kemudian yang kedua adalah atau ibu pengen khatam dalam 4 bulan. Dalam 4 bulan bisa juga. Kalau dalam 4 bulan baca 2 lembar setiap hari. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar setiap hari. Pokoknya setiap hari 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, maka 4 bulan khatam. Ya, kita hatamkan itu. Atau misalnya kita pengen hatam dalam 10 hari bisa juga. Kalau pengen hatam dalam 10 hari, baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Misalnya subuh, 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh. Zuhur, 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Asar, 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib, 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. Nah, kalau 3 lembar sebelum dan setelah sholat, maka sehari berarti 3 juz. Kali 10 hari 30 juz. Nanti setiap kita baca Quran tuh kita doa, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Oke? Nah, yang pertama kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Fa illam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, maka lakukan yang kedua. Apa yang kedua? Faqra jantungnya Al-Quran. Baca jantungnya Al-Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Pertama, karena dia jantungnya Al-Quran. Yang kedua, karena Rasul pernah bersabda, siapa yang baca Yasin, pahalanya sama dengan 2 kali hatam. Jadi baca Yasin tuh gak ada masalah. Yang masalah tuh Yasin terus yang dibaca, sampai ayat lain gak dibaca. Nah, kenapa banyak orang baca Yasin di malam Jumat? Bukan untuk mengusir hantu, bukan. Karena di hari Jumat malaikat turun melipat gandakan pahala, menjawab semua doa. Itu sebab orang banyak baca Yasin di malam Jumat. Karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat, sampai Jumat maghrib. Nah, jadi makanya orang banyak baca Yasin di malam Jumat. Dah, kemudian kenapa? Wa fil yaumil jum'ah, malaikat turun melipat gandakan pahala, menjawab semua doa. Oke, kalau ada orang meninggal, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua, kita boleh kirimkan Yasin buat dia, minimal setiap Jumat. Kemudian yang ketiga, fa illam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Yasin, faqra ummul Quran al-Fatihah, maka bacalah Ummul Quran Al-Fatihah. Coba bayangkan kalau kita meninggal, lalu anak kita melakukan yang saya sebutkan ini. Dia kirimkan Quran sampai hatam, dia kirimkan Yasin setiap malam Jumat, lalu dia kirimkan Al-Fatihah. Tidak ada lagi orang yang takut mati. Nah, kenapa banyak orang takut mati? Amal tak cukup, yang mendoakan gak ada. Tapi kalau kita tak takut, kalau amal cukup yang mendoakan ada, jelas kita tak takut lagi. Oke? Nah, apa tadi yang pertama? Kirimkan Quran sampai hatam. Yang kedua kirimkan
Yasin. 3, kirimkan Al-Fatihah. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita dan siapapun yang meninggal? Lakukan yang keempat. Yang keempat adalah kita berusaha untuk mengirimkan wasilah. Apa namanya? Wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah kita berbuat baik dan mendoakan kebaikan kita untuk orang yang meninggal. Contoh, ya Allah ya Tuhan, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Ya Allah, saya infak. Dengan infak ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Ya Allah, saya wakaf. Dengan wakaf ini berhentilah malaikat menyiksanya. Karena salah satu doa yang mustajab adalah doa saat kita berbuat baik. Kita melakukan kebaikan dan kita berdoa atas kebaikan yang kita lakukan, itu mustajab. Ya, makanya ibu sering lihat Quran Yasin yang ada foto orang di depannya kan? Itu apa makna? Ada orang meninggal, lalu orang meninggal itu meninggal karena harta. Lalu kemudian dia punya anak soleh, ya. Lalu kemudian dia punya anak soleh. Lalu kemudian dia cetak Quran Yasin pakai uang bapaknya, atau misalnya dia pakai uang dia sendiri. Dia cetak Quran Yasin, lalu ditaruhnya foto bapaknya di depan. Dia tulis bacaan besar-besar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna? Dia berharap setiap kita bacakan Yasin itu didoakan untuk bapaknya yang meninggal. Jadi kalau ada nengok Yasin ada foto orang, doakan orang itu, jangan dicalik-calik aja nak ngango tu doh. Ya kan, itulah wasilah. Ya kan? Itu tujuan ada foto di depan. Itu tujuan kita ingin menunjukkan yang berwasilah itu adalah anak keluarganya. Nah, jadi kalau ibu berbuat baik, jangan lupa ibu doakan. Ya Allah, saya sedekah 2.000, sedekah subuh misalnya. Dengan sedekah subuh ini lapanglah kuburan mak saya. Makanya masukkan uang ke dalam bakul, jangan dilempar-lempar aja mak. Doa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini ringanlah sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, dan apapun yang kita ingin doakan, insya Allah mustajab. Nah, boleh nggak sekali baca Quran didoakan oleh banyak orang? Sekali sedekah didoakan untuk banyak orang, termasuk arwah mertua, ya, kemudian orang tua, anak, menantu, boleh. Kaum muslimin muslimat juga boleh. Sekali sedekah boleh doakan banyak orang, sekali infak boleh doakan banyak orang, sekali wakaf boleh doakan banyak orang. Yang satu amal, satu nama itu cuman kurban, badal umroh dan badal haji. Kalau kurban tentu satu kali kurban satu nama. Badal umroh satu kali kurban satu nama. Badal haji satu kali kurban satu nama. Tapi khusus untuk yang lainnya, entah kita puasa sunnah, di tengah puasa itu doa kita mustajab dan kita doakan sesuatu untuk orang tua kita, entah kita kirimkan Al-Fatihah untuk seluruh orang-orang yang kita kenal, itu boleh banyak orang. Itu namanya wasilah, yaitu kita melakukan sebuah kebaikan dan kita doakan kebaikan kita itu orang yang meninggal juga dapat pahalanya. Oke? Yang pertama apa tadi? Kirimkan Quran sampai hatam. Yang kedua kirimkan Yasin. Yang ketiga kirimkan Al-Fatihah. Yang keempat kirimkan wasilah. Yang kelima, kalau ada saudara anak cucu meninggal dunia, lakukan yang kelima. Ya, yang kelima itu adalah perbanyak ziarah kubur, ziaratul kubur. Ya, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasulullah jalan di antara dua kuburan itu. Bertanya Abu Bakar dari belakang, "Kau sedang apa ya Rasulullah? Maza ta'mal? Kau sedang apa?" Apa kata Rasulullah? "Saya ingin membersihkan kuburan ini." Lalu bertanya lagi Rasulullah, sahabat, ngapain kau bersihkan kuburan itu ya Rasul?" "Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur." Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa.
Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Jadi kalau kita ke kuburan kan kita siram, itu berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering. Maka saya menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak Bertentangan dengan Syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, betul? Nah itu kemudian kalau kita ke kuburan kita siram pakai air, betul? Nah itu malaikat akan berhenti menyiksanya sampai air itu kering. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah dan menanam di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil pelepah dan kau tanam ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Saya ingin memberikan kesejukan bagi ahli kubur. Jadi datang ke makam ahli kubur itu, ya kan? Karena itu bisa meringankan siksa. Nah, meringankan siksa ahli kubur. Dia menunggu kita. Nah, boleh nggak wanita ziarah kubur? Dalam dalil dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Kata Rasulullah, dulu aku pernah larang wanita ziarah, sekarang aku bolehkan. Nah, bagaimana cara ziarah kubur? Yang pertama kita disunnahkan mengambil wudhu dulu. Setelah itu pakai pakaian yang tidak mencolok. Jangan berlebihan betul, takajui mayat tu beko. Lalu kemudian masuk ke kuburan, baca Assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya masuk ke kuburan. Dan kepada orang yang kita ziarah itu, kalau dia laki-laki ucapkan sendiri Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau dia perempuan ucapkan Assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu kemudian kirimkan Al-Fatihah. Entah ibu doakan pakai Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum. Entah ibu doakan pakai Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Baca Yasin di kuburan boleh, tapi sama aja. Di rumah atau di kuburan sama. Daripada wangi-wangi encak di rumah silai. Nah, yang tidak boleh itu adalah ngobrol-ngobrol dengan ahli kubur. Ngobrol, mama aku datang nih mah, beko dikecenya yo susah kita. Ya, nggak boleh curhat dengan ahli kubur. Ya, karena dia sudah tidak ada juga. Ya, nah inilah dia yang mesti kita lakukan, ziarah kubur. Oke? Dan terakhir sebagai penutup, apa yang kita lakukan untuk ahli kubur? Jaga hartanya. Warisan itu adalah hak orang hidup, tapi ada cara membagikannya. Pertama, hilangkan dulu suasana duka. Jangan malam orang tua diantar, pagilah bajua sawitnya. Jangan. Ya, hilangkan dulu suasana duka. Ya, setelah hilangkan suasana duka, silahkan dibagi warisan itu dengan damai. Tapi nanti kalau seandainya sudah dibagi, kalau bisa sediakan sedikit untuk dia. Entah nanti kurban atas nama dia pakai duit dia sendiri, iya kan? Entah nanti bisa wakaf atas nama dia, entah bisa kurban atas nama dia, entah bisa badal umroh atas nama dia. Yang penting kasih dia bagiannya. Yang ini hanya bisa dilakukan untuk anak soleh soleha. Kalau tak soleh soleha, jangankan ngasih mak bapak yang untuk inyo aja nyo bercakap-cakap, ya kan? Nah, ini penting, ibu-ibu yang saya sayangikan Allah. Jadi untuk kita semuanya lah, ya. Kalau ada orang tua kita meninggal, apa yang kita lakukan tadi? Yang pertama, kirimkan Quran sampai hatam. Kedua, kirimkan Yasin. Ketiga, kirimkan Al-Fatihah. Keempat, wasi. Yang kelima, ziaratul. Yang keenam, jaga hartanya. Jaga hartanya. Bagi sesuai dengan damai-damai, tapi bila perlu sediakan sedikit saja untuk dia. Nah, ada lagi yang ketinggalan, khatam Quran tadi. Kalau nggak bisa sendiri, boleh rame-rame. Kumpulkan 30 orang keluarga, suruh baca 1 juz bisa. Atau 15 orang 2 juz bisa.
Suruh khatamkan sendiri, boleh sekali duduk kayak gini. Nanti ada satu yang memimpin ila hadrati abina wa abaina, atau khusus untuk bapak kita, mak kita, yuk kita kirimkan Quran. Nah, sampai khatam itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Ini dari saya, semoga yang sedikit ini ada manfaat. Nanti sampaikan kajian ini kepada anaknya. Oi nak, kalau mak meninggal nanti biar kamu ndak nganga-nganga aja. Apa yang bisa kamu buat? 1, kau kirimkan Quran sampai hatam buat mak. 2, kau kirimkan Yasin. 3, kau kirimkan Al-Fatihah. Setiap berbuat baik doakan pahalanya untuk mak, dan kunjungi makam mak nak gitu. Oke, bungkus, bawa pulang, sampaikan ke anak cucunya. Demikian, ada yang mau tanyakan atau kita cukupkan dengan doa? Ada pula yang ngasih bunga itu kan boleh. Kalau bunga itu boleh, tapi tidak ada kemanfaatannya. Daripada beli-beli bunga, bagus lagi Bu siram saja. Ustazah ada juga berdoa kan, sudah berdoa tuh makan-makan di kuburan. Makan-makan di kuburan mangalah tuh. Enggak perlu. Bukan nggak boleh, kuburan bukan tempat haram makan, boleh aja, tapi ngapu ngange di kuburan. Piknik loh. Kalau bisa jangan. Katanya hukum mencabut tanaman di atas pusara itu tak boleh. Yang dicabut itu ilalang. Ilalang tahu enggak? Lumput liar. Kalau tidak diurus kan yang rata-rata kuburan itu Iya. pas mau lebaran lagi. Iya, makanya tadi bersihkan dari ilalang-ilalang. Membersihkan kuburan. Kan tadi Rasulullah dia bersihkan kuburan. Itulah kalau kita tanami rumput yang lebih bagus. Bagus. Rata-rata kan rumput liar memang yang tuh. Iya, betul. Itu yang tadi dibersihkan lah itu. Lagi dulu. Ada percaya Bu? Ada juga sebagian saya tengok Ustazah, sudah terkubur tidak ada berdoa, apa itu dulu? Ya saya tengok sendiri itu. Ada sebagian habis terkubur ndak berdoa. Biasanya mereka salah paham dengan hadis tadi. Mereka mengatakan lama meninggal ndak bisa yang sampai itu 3 tuh katanya. Untuk apa kita ziarah lagi, tak akan sampai doh. Yang sampai itu cuma doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah aja nyoh, kata dia. Ngapa lagi kita ziarah? Ngapa lagi kita doa? Ngapa lagi kita takziah? Nggak akan sampai do. Yang sampai itu 3 tuh. Biasanya dia salah paham dengan dalil itu. Padahal dalilnya itu adalah ketika meninggal Bani Adam, inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Yang terputus itu amal orang meninggal. Adapun amal orang hidup untuk orang meninggal tetap tidak terputus. Dia salah paham aja tuh. Dia anggap inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Oh, udah terputus amal Bani Adam itu ya putusnya lah meninggal. Tapi amal kita untuk dia tetap tidak terputus. Oke? Ada lagi ragu? Nah, ini diamalkan, bawa pulang, lakukan untuk orang tua kita, sampaikan kepada anak kita, biar kalau kita meninggal nanti dia yang akan membantu kita. Insyaallah. Demikian dari saya. Lagi Bu, Ada mau tanya lagi? sudah langsung doa. Siapa namanya? Raja Jamilah. Kita akhiri dengan doa ala haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahari rijal.
Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Hajjah Jamilah, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma khususan ila arwahi ummina Hajjah Jamilah, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wasi'a madakhalaha waqsilha bil ma'i wasalji wal bara wa naqiha minal khataya kama yunqau sabul abyadu binad danasi wa abdilha daran khairan min dariha wa ahla khairan min ahliha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahmin ya mujibas sailin. Allahumma khususan ila ahlil bait wa ila hadhil jamaah. Allahumma anzil rahmatika wa maghfirataka wassalamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhi arwahina Hajjah Jamilah, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha wa fil lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.